Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ane ingin memberikan sedikit yaitu jawaban teman-teman Ane ya. Kenapa sih Mas Agus kok sering hadir majelis taklim, kok salawatan gitu ya? Kenapa gitu? Jadi di sini Ane ingin mungkin bisa buat motivasi, mungkin juga manfaat buat teman-teman. Makanya ikutin sampai akhir cerita ini, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat sama Allah, semakin kita cinta sama Rasulullah, dan juga manfaat dunia akhirat. Jadi teman-teman, Ane di sini bukan untuk menggurui, bukan atau gimana, namun sharing aja. Jadi sebelumnya dulu Ane sebelum kenal majelis taklim itu memang sama sekali nggak tahu namanya pengajian, bahkan nggak pernah ikut. Tapi kalau untuk ngaji-ngaji di kobong-kobong atau di tempat-tempat TPA dulu Ane sempat ngaji, alhamdulillah. Nah juga alhamdulillah semakin kenal namanya pengajian itu, nggak tahu kenapa, mungkin dengan izin Allah Ane semakin cinta ya, semakin senang di dalam hati. Bahkan kalau nggak ngaji itu rasanya gimana gitu rasanya ya. Sebelum kita masuk ke cerita, yang harus pertama saya dan juga teman-teman lakukan adalah kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dulu ya. Sebelum kita pengajian, sebelum segala macam itu kita harus ibadah sama Allah dulu. Ibadahnya apa ya? Pasti sholat dan semua ibadah-ibadah yang telah Allah berikan untuk kita. Kenapa Mas Agus kok sering datang ke majelis taklim gitu ya, ke teman-teman yang sering nanya. Jadi waktu datang ke rumah Tuan Guru Al-Ustadz Haji Fuad Hasan Al-Hafiz, kita doakan biar panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata nih teman-teman, kalau hadir ke majelis taklim, jadi teman-teman pengen manen buah. Manen buah, kita ambil contoh rambutan. Ketika kita pengen panen buah rambutan, pasti kita harus manjat pohon biar bisa panen tuh, kita oyak-oyak pohonnya biar dapat banyak buahnya. Jadi majelis taklim itu ibarat kata dia itu jalan pintas atau sebuah wadah, bisa dibilang juga alat untuk meraih sesuatu. Nah contohnya tadi kan kita mau panen rambutan. Kalau kita nggak punya alat, kalau kita nggak punya fasilitas, maka kita panennya dengan manjat. Nah dengan manjat itu memerlukan tenaga, terus ya cara. Kalau pohonnya enak dipanjat enak, kalau pohonnya banyak semutnya, banyak tawonnya, serangga yang lain, kan pasti kita butuh peralatan yang sangat luar biasa. Nah, majelis taklim itu ibarat kata seperti galah. Galah tahu ya teman-teman ya, galah ya. Galah itu ya ada macam-macam ya, dari bambu. Tapi rata-rata dari bambu ya. Nah, galah kita ambil tuh panen rambutan pakai galah. Di dua itu kita bisa bandingin, pakai galah sama manjat. Nah kalau kita manjat pasti waktunya lama, butuh proses. Tapi kalau kita pakai galah, kita tinggal sodok aja itu buahnya, pasti langsung pada jatuh. Berkata seperti itu ya, kita sogrok buahnya jatuh, kita sogrok buahnya jatuh, cepat. Nah, untuk maksud tersebut adalah ketika kita ingin atau kita punya cita-cita, kita punya doa, kok sama Allah belum dikabul, padahal kita udah ibadah sama Allah.
tapi kok kita nggak dikabul, belum dikabul sama Allah. Nah, majelis taklim itu, sholawat itu sama seperti galah tersebut. Nah, bagaimana caranya apa yang kita niatkan yang ada di atas, yang di tangannya Allah itu bisa turun, ya kita sogrok tadi tuh, kita ambil pakai galah. Nah, galahnya itu lewat majelis taklim. Nah, majelis taklim itu wadah untuk alat untuk mengambil hal tersebut. Nah, buah itu seperti cita-cita kita, doa-doa kita, ibarat kita seperti itu. Teman-teman bisa ya dipahami ya. Jadi ibarat kata ketika kita kepengenan kita masih nyangkut, maka kita harus sogrok tuh pakai galah tersebut biar apa yang kita pengenin jatuh. Jadi intinya teman-teman, majelis taklim itu sebuah alat ataupun perantara agar mempercepat atau membantu agar doa-doa kita seperti kabul. Namun yang paling penting adalah kita harus ibadah kepada Allah Ta'ala dulu, dan ibadah-ibadah yang lain, amaliyah-amaliyah yang lain. Jadi ketika mungkin karena kita banyak dosa, ibadah kita belum diterima sama Allah, sehingga doa-doa kita nyangkut. Dengan adanya hal kebaikan ini, contohnya seperti majelis taklim, kita sholawatan, mungkin itu dapat mendatangkan rahmat Allah, sehingga apa yang kita pengenin, apa yang kita citakan, yang tadinya belum dikasih sama Allah, dengan adanya hal tersebut menjadikan cepat turunnya doa-doa kita, ya, hajat-hajat kita. Mungkin seperti itu contohnya. Insya Allah teman-teman dipahamin ya. Jadi jangan salah persepsi ataupun jangan sampai nggak hadir majelis. Oke? Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa dukung channelnya Kang Agus MB Official juga. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.